majelis ilmu di dunia ini digambarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan taman-taman surga yang berada di dunia, ya. Jadi majelis ilmu itu adalah menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Kita ketahui kalau kita sebut atau kita melihat melihat arti yang terkandung dari kata taman itu identik dengan menyenangkan, gitu ya, nyaman, indah, gitu ya, sehingga kita berada betah di dalamnya. Di kota-kota dibikin taman kota. Kita nyaman berada kalau kita berada di taman kota, ataupun di tempat-tempat wisata juga banyak taman-taman. Kita lihat di sana identik dengan pohon, tempat duduk yang nyaman, terus melihat kolam yang diisi dengan air, ataupun air mancur, gitu ya. Alun-alun juga banyak taman-taman. Nah, kita senang duduk ataupun betah duduk di dalam taman karena ada keindahan-keindahan yang bisa kita nikmati. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan majelis ilmu itu menjadi taman-taman, ya. Idealnya kita merasa nyaman, merasa betah ketika kita hadir di majelis ilmu. Kadang kalau sudah lama kita tidak berkunjung ataupun duduk di taman, kita kadang rindu dengan taman, gitu ya. Kapan ya bisa refreshing dari kejenuhan pekerjaan, ya, dari rutinitas aktivitas sehari-hari, ingin refreshing, kita rindu dengan suasana berada duduk di tengah-tengah taman. Idealnya kita juga terhadap taman-taman surga, apalagi taman-taman surga, ya. Majelis ilmu merupakan taman di antara taman-taman surga. Kita harusnya idealnya merasa rindu dengan majelis taklim, ya. Kapan kita menghadiri majelis taklim? Kenapa kita harusnya nyaman, betah, dan merasa rindu, kangen dengan suasana taman surga atau taman-taman surga, yaitu majelis ilmu? Karena di dalamnya kita bahas tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintah itu nanti bisa kita amalkan, dan kalau kita mengamalkan perintah tersebut kita bisa mendapatkan pahala, dan pahala itu bisa kita sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Di dalam surga itu juga ada kabar-kabar gembira, ya. Kabar gembira bagi mereka yang melakukan ibadah, melakukan amal soleh, ataupun menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada kabar gembira yang membuat hati kita ini menjadi bersemangat, dan kabar gembira tersebut tidak akan habis-habisnya dibahas, ya. Maka kita bisa berpikir muhasabah, apakah ketika kita menghadiri majelis taklim itu kita merasa nyaman, betah,
atau kadang malah bisa membuat kangen, atau malah justru menjadi beban. Kita berat sekali duduk di mendengarkan orang ceramah, itu kelihatan jenuh gitu ya. Nah, kalau betah berarti bersyukurlah gitu ya. Kalau tidak betah, bosan begitu, maka berarti ada masalah ya. Ada masalah di sisi di diri kita ini sedang bermasalah. Apakah masalah itu datang dari luar ataukah masalah itu datang dari diri kita sendiri? Maka kita harus segera untuk ya memperbaharui keimanan kita. Baik, itu kita bisa hadir di majelis ilmu ini harus kita syukuri, gitu ya, syukuri. Dan apakah terlepas dari kita merasa terpaksa atau dengan sukarela, maka kadang keikhlasan itu tidak bisa langsung, gitu ya. Keikhlasan itu kadang harus dipaksa, gitu ya. Maka dengan keterpaksaan itu nanti kita harapannya bisa jadi lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tinggal untuk kita senantiasa memperbaiki. Seperti halnya zakat, ya. Zakat itu kita harus mengeluarkan harta ketika sudah sampai nisab maupun haulnya. Maka tidak perlu ikhlas, ya. Karena apa? Karena memang kalau dalam pemerintahan Islam itu zakat itu malah justru dipaksa. Amil itu mendatangi orang yang kaya, dihitung hartanya dan diambil secara paksa. Kalau tidak mau wajib diperangi. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, gitu ya? Abu Bakar itu begitu diangkat jadi khalifah atau pengganti Rasulullah, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang kaya tidak mau bayar zakat. Maka sampai-sampai Abu Bakar itu bersumpah, ya, apa yang dulu pernah diberikan kepada Rasulullah, maka hari ini pun harus diberikan. Kalau mereka tidak mau, kita perangi. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan amal itu tidak harus ikhlas, gitu ya. Awalnya, gitu ya. Melaksanakan syariat itu tidak mutlak harus ikhlas di awal. Ya, karena tadi ada beberapa syariat itu yang harus dipaksa, gitu ya. Nah, maka termasuk hari ini apakah kita terpaksa ataupun tidak perlu kita syukur, ya. Orang itu tidak mau bayar zakat tapi dia dipaksa mengeluarkan zakat, maka dia dipaksa untuk bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena masih ada orang yang memaksanya untuk bayar zakat sehingga dia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hadir di majelis ini walaupun hanya ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Terpaksanya karena apa? Karena ini merupakan program, gitu ya, program dari lembaga di mana kita beramal soleh di dalamnya. Maka kita pun bersyukur, harapannya nanti bisa dengan terpaksa itu nanti kita bisa terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti kita tinggal merubah hati kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang tetap istiqomah pada syariatnya sampai ajal menjemput mereka. Baik, para ustadz dan ustadzah, di sini kita ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang termaktub di dalam doa, ya. Doa yang dilaksanakan di dalam sholat, gitu ya. Bahkan sebenarnya arti dari sholat itu sendiri adalah doa, gitu ya. Dan memang kalau kita lihat sholat itu isinya ya doa-doa, gitu ya. Mau dimulai dari
Al-Fatihah itu adalah di akhir ayat itu adalah doa. Terus ruku itu juga doa. Terus i'tidal sujud, terus duduk di antara dua sujud itu juga doa. Dan arti dari sholat itu sendiri pun doa. Nah, ada doa yang menurut saya isinya itu luar biasa, gitu ya, yang biasa dilaksanakan walaupun tidak semua orang yang sholat membacanya, yaitu doa kunut, gitu ya. Kita lihat doa kunut itu kalau kita memahami artinya, kita sangat isinya itu sangat padat dan isinya itu sangat luar biasa. Sebelum kita membacakan arti dari doa kunut dan berusaha untuk sedikit mentadaburinya, kita lihat dulu status dari doa kunut itu sendiri. Di antara ulama-ulama ahli fikih yang sebenarnya yang menjadi rujukan ulama ahli fikih banyak, ya. Cuman yang rujukan pendapatnya itu dipakai sampai hari ini oleh kebanyakan kaum muslimin, tersisa 4 ulama, ya, yang terkenal dengan ulama panutan fikih, yaitu mazhab, yaitu pertama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mengenai doa kunut ini, dari 4 ulama tersebut, 2 ulama berpendapat doa kunut subuh itu sunnah, 2 ulama menganggap tidak sampai sunnah, ya. Yang menganggap bukan sunnah, doa kunut subuh bukan sunnah, yaitu pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Terus yang menganggap doa kunut subuh itu sunnah dan dianjurkan untuk dibaca setiap kali kita sholat subuh adalah Imam Malik. Yang kedua Imam Syafi'i. Cuman ada sedikit perbedaan cara membacanya. Karena Imam Malik itu membacanya adalah sebelum ruku di rakaat yang kedua. Sedangkan Imam Syafi'i setelah ruku di rakaat yang kedua. Jadi kalau Imam Malik itu setelah membaca surat-surat Al-Quran setelah Al-Fatihah sebelum ruku, dia membaca doa kunut, ya, dan membaca doa kunutnya kalau Imam Malik sendiri-sendiri, ya. Jadi setelah membaca surat-surat di dalam Al-Quran, berhenti sejenak untuk membaca doa kunut, baru ruku. Kalau Imam Syafi'i membaca doa kunut setelah ruku, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu sampai selesai, lalu dia membaca doa kunut. Dan kalau berjamaah yang membaca cukup imam, ya. Yang makmum hanya mengaminkan saja. Nah, dari dua hukum atau 2 pendapat ini, bagaimana contoh para ulama dalam mengamalkannya, ya. Suatu kali Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kedatangan gurunya sekaligus tamu, maka sebagai bentuk memuliakan tamu dan hormat kepada, takzim kepada guru, maka Imam Syafi'i diminta untuk menjadi imam saat sholat subuh di masjid yang biasa Imam Ahmad bin Hanbal sholat 5 waktu, ya. Maka Imam Syafi'i melaksanakan sholat subuh tanpa membaca doa kunut. Begitu juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal berziarah kepada Imam Syafi'i, gurunya. Ziarah di sini artinya mengunjungi, ya. Jadi
kalau kita dengar kata ziarah itu tidak identik dengan ziarah kubur, ya. Kalau di kalangan para ahli ilmu itu ziarah itu berkunjung ke tempat orang yang masih hidup juga namanya ziarah, gitu ya. Maka dia berkunjung kepada gurunya yaitu Imam Syafi'i, dan sama sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, Imam Ahmad juga diminta untuk menjadi imam di masjid di mana Imam Syafi'i biasa sholat 5 waktu. Dan saat Imam Ahmad sholat subuh, dia memakai kunut, ya. Jadi dua ulama ini, gitu ya, tentu saat berkunjung tidak sendiri, gitu ya, ditemani oleh beberapa muridnya. Ini sebagai bentuk pelayanan dan khidmat seorang murid kepada gurunya. Kalau bepergian itu ada yang mengikutinya, sehingga dia bisa melayani setiap kebutuhan gurunya, ya. Jadi perlu apa saja disiapkan oleh murid-muridnya. Nah, maka murid-muridnya ini bingung, gitu ya, atau heran, lalu bertanya kepada guru masing-masing, wahai guru, gitu ya, mengapa Anda, kepada Imam Syafi'i, wahai guru, kenapa Anda waktu berkunjung kepada Imam Ahmad dan engkau menjadi imam di sana, engkau tidak membaca doa kunut, padahal engkau berpendapat doa kunut subuh itu adalah sunnah. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, saya menghormati pendapat Imam Ahmad. Begitu juga dengan Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, wahai guru, mengapa engkau di saat menjadi imam di masjidnya Imam Syafi'i engkau membaca doa kunut saat sholat subuh, padahal engkau berpendapat bahwasanya sholat doa kunut di sholat subuh adalah bukan sunnah, bukan termasuk sunnah. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, gitu ya, saya menghormati pendapat guru saya Imam Syafi'i, gitu ya. Jadi itulah contoh daripada ulama-ulama yang zaman dahulu. Jadi bukan anti kunut, juga bukan berprinsip bahwasanya kunut itu dianggap seperti wajib yang tidak boleh ditinggalkan, gitu ya. Kita juga harus meniru kebiasaan orang-orang seperti itu. Jadi rasa penghormatannya itu mereka sangat tinggi, gitu ya. Dan kita juga harus, pikiran kita jangan sampai begini, jangan sampai berpikir begini, oh kalau yang kunut berarti NU, gitu ya, kalau yang enggak kunut berarti Muhammadiyah. Itu tidak, jangan sampai berpikir seperti itu, ya. Kita boleh berpikir itu kalau kunut berarti ikut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang tidak kunut berarti ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Jangan sampai berpendapat, oh dia ikut mengikuti NU, dia mengikuti Muhammadiyah. Jangan berpikir seperti itu, karena yang mempunyai pendapat itu adalah tadi ulama-ulama salaf tadi, gitu ya. Maka para ulama memberikan kita beberapa kaidah, gitu ya, supaya, karena apa? Karena perkara kunut subuh ini, ya, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain saja diskusi itu tidak pernah selesai, gitu ya, berhenti mentok, ya. Jangan sampai kita juga menghakimi, gitu ya, menghakimi yang benar saya, yang benar pendapat saya, yang benar adalah guru saya, tidak begitu, gitu ya. Maka atau jangan pula kita berprinsip kita mau menyelesaikan ini, ya, gitu, mau zaman dulu saja sudah tidak bisa selesai perkara ini, gitu ya. Maka memberikan kaidah kita untuk menghindari perpecahan kaum muslimin itu,
kita posisinya berada di mana, gitu ya. Kalau kita posisi berada di masjid yang dari zaman dahulu, gitu ya, masjid itu terbiasa pakai kunut, gitu ya, maka kita dianjurkan mengikuti imam yang biasa pakai kunut. Kalau kita diperintah untuk jadi imam, itu pun kita seperti Imam Ahmad tadi, gitu ya, memakai kunut. Begitu juga tatkala kita berada di lingkungan atau mungkin kita datang ke suatu tempat yang di situ tidak pakai kunut subuh, maka kita pun tidak harus membatalkan orang yang tidak pakai kunut, gitu ya. Dan kalau kita ikut jamaah, ya nggak usah pakai kunut. Jangan lalu imamnya sujud, kita masih baca doa kunut atau diulang sholatnya. Kita jadi imam juga tidak usah pakai kunut. Kalau masjid di situ biasanya tidak pakai kunut, ya. Jadi begitu ya, tuntunan dari para ulama yang lebih memahami perkara tersebut, gitu ya. Baik, kita supaya apakah nanti mau diamalkan, syukur, tidak diamalkan, minimal kita tahu betapa baiknya, gitu ya, betapa hebatnya doa kunut tersebut. Baik, hafal semua para ustadz dan ustadzah? Apa lupa? Hafal depannya. Baik ya, saya bacakan secara keseluruhan terlebih dahulu. Nanti kita sama-sama mentadaburi. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah saya petunjuk seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk atau yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Berilah aku pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tolong. Wa barik li fi ma atait. Berilah saya keberkahan dari apa-apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Wa qini sarra ma qadait. Selamatkanlah aku dari bahaya takdir yang Engkau tetapkan. Ya, jadi wa qini sarra ma qadait, dan selamatkanlah aku dari bahaya peristiwa-peristiwa ataupun takdir yang telah Engkau tetapkan. Jadi doa kunut itu dua hal, kalau dibagi itu dua hal. Pertama adalah doa kita yang membaca meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengakuan kita yang membaca doa kunut itu terhadap keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi 6 tadi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya. 5 hal tadi kita minta sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai falakal hamdu, gitu ya. Itu merupakan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya. Qadhi itu artinya adalah hakim. Ya. Fa innaka taqdi, engkaulah yang menghakimi, wa la yuqda alaik, bukan engkau yang dihakimi. Engkau yang mengatur, bukan engkau yang diatur. Itu kan penghambaan kita, pengakuan kita terhadap pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau adalah yang menghukumi, bukan engkau yang dihukum. Fa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan mulia orang yang engkau
musuhi. Wa innahu la yadhillu man walad, itu tidak akan hina yang engkau yang tidak akan hina, kebalik tadi ya. Fa innahu la yadhillu man walad, tidak akan hina orang yang engkau pimpin, yang engkau beri petunjuk, ya, tidak akan hina. Jadi orang yang sudah dipimpin, yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan hina. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Ya. Terus tabarakta rabbana wa ta'ala, engkau maha suci wahai Tuhan kami dan maha tinggi, ya. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi engkau lah segala pujian atas apa-apa yang telah engkau tetapkan. Baru nanti kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya minta ampunan kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini memang doa itu masih ngambang, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang doa itu tidak bersolawat, gitu ya. Ini merupakan salah satu keutamaan sholawat. Jadi sholawat itu adalah menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawasul, gitu ya. Jadi memang kalau tidak ini langsung dari Rasulullah SAW, ya. Orang yang tidak bersolawat maka doanya masih ngambang, ya. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa kunut pun ditutup dengan sholawat. Itu arti daripada doa kunut. Baik, kita sama-sama mentadabburi sekarang, ya. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Jadi dalam kehidupan kita ini, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan, ya, sudah mentakdirkan bahwasanya sesungguhnya kita ini semua mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, setuju ataupun tidak setuju, percaya dan tidak percaya, semua manusia itu sesungguhnya sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perjalanan menuju kematian, ya, perjalanan menuju kepada kematian. Semua orang itu pasti akan mati, ya. Dan kematian itu adalah sebagai pintu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ya. Jadi para ustadz dan ustadzah percaya atau tidak, setuju atau tidak, suka atau tidak, pasti nanti kita ini sedang melakukan perjalanan menuju kepada kematian. Nah, supaya kita selamat dalam melakukan perjalanan, kita perlu petunjuk, gitu ya. Kita perlu petunjuk. Seperti misalnya kita ada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jalan yang lurus atau siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Di antara jalan itu nanti ada cabang-cabang, ya, cabang kanan, cabang kiri. Yang jalan cabang-cabang itu nanti yang akan menuju kepada kesengsaraan, menuju kepada kemaksiatan, pada dosa, ya. Dan kita kalau tidak hati-hati, ya, nanti kita bisa tidak mengikuti jalan yang lurus, tapi malah kita memilih jalan yang menyimpang tadi, yang tidak akan sampai kepada pahala dan tidak akan sampai kepada surga, ya. Walaupun nanti akan sampai kepada akhirat, tapi tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Malah justru nanti cabang-cabang itu nanti bermuara pada satu tempat, yaitu neraka. Maka supaya kita bisa sukses dalam menjalani kehidupan ini, yang pada hakikatnya sedang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu petunjuk, ya. Petunjuk ini ada dua hal, petunjuk secara ilmu dan petunjuk secara kekuatan, namanya taufik, ya.
kadang kita terjerumus kepada kemaksiatan karena kita tidak tahu bahwasanya itu adalah maksiat, itu adalah dosa, kita tidak tahu sehingga kita melaksanakan. Tetapi kadang ada orang yang melakukan kemaksiatan itu sudah tahu, tapi hatinya itu tidak mampu untuk melaksanakan ataupun untuk meninggalkan dosa tersebut, gitu ya. Maka itulah perlu bimbingan. Maka di sini adalah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tiap hari kalau kita mau melaksanakan membaca doa qunut ini, tiap hari kita minta, setiap pagi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu arti yang kita baca. Wa'afini fi man afait, ya Allah berilah kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan. Kita kan tahu kita ini tidak mungkin akan sehat terus, gitu ya. Kita bisa sakit, ya. Karena apa? Karena kalau kita sehat terus malah nanti kita bisa sombong. Firaun itu dia bisa sampai kepada puncak kesombongan, sampai dia mengaku Tuhan. Salah satu sebabnya karena Firaun itu tidak pernah sakit, ya. Jangankan sakit berat, flu batuk aja tidak pernah, gitu. Maka dia menganggap bahwasanya dia ini adalah manusia yang terkuat karena tidak pernah sakit. Kita ini tahu bahwasanya kita tidak bisa sehat terus. Kadang kita sakit, maka kadang kita sakitnya ini saja belum sembuh, disusul dengan sakit yang lain. Maka kita minta kesehatan karena pentingnya kesehatan, ya. Karena apa? Karena kita sehat ini mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa bernafas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan yang lain lah, ya. Kita ngangkat menggerakkan jari saja yang kelihatannya mudah banget ini, ya. Kita ini menggerakkan jari ini mudah. Tapi bagi orang yang stroke, lumpuh, sangat sulit. Pingin sekali gerak tangannya itu, jarinya gerak, tapi tidak bisa. Maka kita minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik dan sempurna. Wa'afini fi man afait. Berilah saya kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan. Ya, orang-orang yang diberi kesehatan itulah yang kita minta. Terus yang selanjutnya adalah wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, tolonglah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tolong. Ya. Kita ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak bisa senyaman sampai sekarang, gitu ya. Mungkin kita semua bisa kalau mau berpikir gitu ya. Kita pastilah, ya, pernah atau mungkin bahkan sering mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya mendapatkan pertolongan, gitu ya, sama anak-anak itu. Saya nyupir, lagi santai-santai nyupir gitu. Tiba-tiba ada mobil hitam cepat sekali nyalip. Depannya itu ada bis, langsung belok kiri, gitu ya, balik. Sudah seperti itu, tidaknya itu langsung berhenti, ya. Saya merem sedapat-dapatnya gitu ya, tapi tetap saja masih nabrak. Alhamdulillah santri cuman sakit sebentar, gitu ya. Dan itu persis di depan kantor polisi, ya. Pokoknya kayak film lah. CCTV-nya. Kalau ada CCTV-nya kayaknya
mungkin ada CCTV-nya itu mungkin kalau mau biasanya itu tidak. Nah maka tapi alhamdulillah saya pergi aja, dia nggak tahu sampai urusannya belakang, gitu ya. Itu kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lebih parah dari situ, ya. Dan kejadian-kejadian yang lain, ya. Mungkin para ustadz dan ustadzah kan pernah dikirimi video gitu ya, betapa anak kecil lagi jalan-jalan tertabrak mobil, gitu ya, tidak apa-apa, gitu ya. Atau kejadian-kejadian yang lain, ya. Kadang kalau berpikir itu kita sebenarnya nyawa kita ini hanya bonus, gitu ya, bonus. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita sudah meninggal atau minimal kita sakit parah, gitu ya, cedera permanen, gitu ya. Maka kita minta tiap pagi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawallani fi man tawallai, ya. Ya Allah, tolonglah aku sebagaimana orang-orang yang pernah Engkau tolong atau yang sudah Engkau tolong, ya. Wa barik li fi ma a'tait, itu juga tidak kalah pentingnya. Ya Allah, berilah keberkahan terhadap apa-apa yang Engkau berikan kepadaku, ya. Keberkahan, karena keberkahan ini adalah yang kita cari. Benar, orang-orang tua dahulu itu, mereka itu dari pengalaman-pengalaman hidupnya dia berpesan kepada anak-anaknya atau mungkin cucu-cucunya, ya. Wahai anakku, carilah rezeki, ya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Pernah nggak dengar pesan seperti itu? Karena memang keberkahan yang dicari, gitu ya. Banyak nggak berkah nggak manfaat, gitu ya. Banyak mungkin itu di lingkungan kita lah, ya. Ada orang yang sehari mungkin dapat cuma 50.000, gitu ya. Tapi 50.000 itu dia bisa makan enak dan tidur nyenyak, ya. Tapi ada orang yang sehari itu 1 juta, nggak sempat bisa makan dan tidak bisa tidur enak, tidak bisa tidur nyenyak, ya. Kenapa? Karena habis semua, sudah bayar ini, sempat nggak bisa, sampai-sampainya dia nggak bisa beli makan untuk keluarga, gitu ya. Kenapa? Karena inilah keberkahan, gitu ya. Keberkahan itu, apa arti keberkahan? Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, ya. Jadi dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kita bertambah kebaikan. Allah takdirkan kepada kita rezeki itu membawa kebaikan, menambah kebaikan kepada kita. Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu itu bisa menyebabkan bertambahnya kebaikan untuk kita. Maka kita minta keberkahan dari apa-apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah berikan kepada kita dengan ya tadi, supaya berkah. Terus waqini sarra ma qadait, ya. Waqini sarra ma qadait. Ini sebenarnya sama penjelasannya dengan yang tadi, ya. Waqini sarra ma qadait. Dan selamatkanlah aku dari bahaya apa-apa yang telah Engkau tetapkan, Engkau takdirkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, memang Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan bencana, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta terhadap semua ketetapan supaya kita diselamatkan dari semua ketetapan yang sudah Allah takdirkan, ya. Kita lihat para ustadzah mungkin pernah ikut rombongan, ya, di Batur, gitu ya. Di sana ada tanah longsor, gitu kan. Tanah longsor yang 1 RT di situ 37 rumah semua luluh lantah, gitu ya. Tertimbun, tidak ada yang selamat, ya, rumahnya kecuali 1, gitu ya. Kecuali 1. Jadi ketika mau tanah longsor itu
yang mau menghantam seluruh rumah-rumah situ, dia jadi terbelah sebelah kanan dan sebelah kiri. Anehnya kalau sudah terbelah nanti ke sini ini lagi nyatu lagi. Nah itu kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala mustahil, gitu ya. Ada orang kemarin ya, ada anak-anak waktu erupsi Gunung Merapi, ada anak kecil yang lari-lari itu kan viral, yang sempat difoto sama Mas Nono itu ya, dia lari sembunyi di masjid yang biasa dia ngaji TPQ, selamat ya, teman-temannya banyak yang terluka gitu ya. Bahkan ada beberapa yang meninggal karena menghirup udara gas. Jadi semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bisa jadi gitu ya, karena Rasulullah SAW itu bersabda kemaksiatan nanti akan mendatangkan malapetaka ya. Semakin banyak orang bermaksiat di suatu daerah, maka semakin dekat azab Allah Subhanahu Wa Taala di daerah tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diselamatkan dari semua kejadian-kejadian yang sudah Allah takdirkan. Dengan sebuah doa, waqini syarra ma qadha, dan selamatkanlah aku dari bahaya apa-apa yang telah engkau tetapkan ya. Selanjutnya ini merupakan pengakuan kita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, yang sudah kita sampaikan tadi. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau yang menghukumi, bukan engkau yang dihukum. Jadi Allah itu mutlak ya, kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mengapa engkau selalu saja memberikan kesulitan kepada, padahal saya sudah sholat, saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kenapa engkau senantiasa memberikan kesulitan kepada ya? Itu nggak boleh gitu ya. Karena apa? Karena apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mutlak benar, dan kita tidak boleh mengapa Allah tidak adil ya. Sholat wajib, sholat sunnah, terus sholat tahajud, tapi tetangga kok bisa bikin rumah bagus, kenapa saya nggak bisa ya? Ini Allah nggak adil, nggak boleh seperti itu ya. Maka kita berikrar, waqini fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau maha membuat hukum, bukan engkau yang dihukum. Engkau yang maha mengatur, bukan engkau yang diatur. Jadi keimanan kita ya, kita diajari bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu mutlak benar, mutlak adil ya. Kita tidak perlu mengapa Allah jahat, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah salah memberikan rezeki, itu kita tidak boleh ya. Semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua musibah yang menimpa kita itu juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa innahu la yadhillu man walait, ya, dan tidak akan hina orang yang sudah dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang penting kalau kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu tidak mungkin akan hina ya. Maka kita sama-sama berusaha sekuat tenaga bagaimana Allah ridho kepada kita, bagaimana kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menanggung kehidupan kita, maka kita aman ya. Tidak perlu risau, semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mungkin akan hina. Sebaliknya ancaman
Ya. Dan siapa yang sudah dan tidak akan mulia orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau Allah sudah tidak ridho sama kita, kalau Allah sudah memusuhi kita, maka kita tidak mungkin akan kita tidak mungkin akan mulia, tidak mungkin akan selamat, ya. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana kita, ya, kalau mau caper ataupun cari perhatiannya Allah, ya. Dan kita kita harus menghindarkan diri, jangan sampai kita menjadi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tabarak rabbana wa ta'ala. Ya, tabarak rabbana wa ta'ala. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami dan maha tinggi. Allah itu yang maha suci, Allah juga yang maha tinggi. Ya. Tidak ada yang lebih suci dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus merasa kotor, ya. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, saya banyak melalaikan. Kita di hadapan Allah kita juga harus merasa rendah, ya. Kita tidak boleh rendah diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau rendah hati sesama manusia juga harus rendah hati, tapi kita tidak boleh rendah diri di hadapan manusia, ya, apalagi kepada penguasa yang zalim, kita atau kepada orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir kita tidak boleh rendah diri. Kita ini adalah orang mulia. Kenapa kita mulia? Mulia dengan Islam, gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus merasa rendah diri, ya. Bahwasanya kita ini makhluk lemah, makhluk kecil, makhluk yang hina, kayak gitu. Supaya apa? Supaya timbul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabarak rabbana wa ta'ala, ya Allah, Engkau lah yang maha suci dan Engkau yang maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka kalau kita ada pengagungan seperti itu, maka secara otomatis lesan kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang maha memberikan hukum, ya. Ditutup dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, ya Allah, saya minta ampunanmu dan saya bertaubat kepadamu, ya. Ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam, ya. Para ustaz dan ustazah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah mau 1 jam ke depan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya? Bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat pula untuk para ustaz dan ustazah. Yang benar silahkan diambil, dan karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat lesan saya, ya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mutlak itu dari kesalahan saya dan tentunya atas kesesatan ataupun godaan gangguan dari setan, maka kita pun harus maka silakan untuk dibuang, gitu ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.